Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ewa Gold dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ita Sasmita. Usia saya 29 tahun. Saya domisili di Sungai Gelam, Muaro Jambi. Dan saya sebagai Agent of Gold cabang Jambi. Baik kawan-kawan, di sini saya akan coba menjelaskan 7 manfaat emas part 2. Nah, manfaat emas yang pertama yaitu pinjaman adil dan cerdas. Qard adalah akad pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama dengan waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana jika pinjam uang hari ini kemudian mengembalikan dengan jumlah yang sama puluhan tahun yang akan datang? Apakah nilainya tetap sama kawan-kawan? Nah begini kawan-kawan, jika kita meminjam uang 4 juta di tahun 2005, sedangkan kita harus mengembalikan uang tersebut di tahun 2020 dengan uang 4 juta tadi. Kemudian saya bandingkan dengan jika kita meminjam emas sebanyak 20 gram di tahun 2005 dan kita harus mengembalikan juga emas tersebut di tahun 2020. Bagaimana nih menurut kawan-kawan? Ya sudah pasti jika kita meminjam uang tadi maka di tahun 2020 itu nilainya turun kawan-kawan ternyata. Nah beda jika kita meminjam emas. Nah, kenapa emas tadi dikatakan pinjaman yang adil? Nah, itu kawan-kawan, jika kita mengembalikan di tahun 2020, maka nilai emas itu akan naik. Nah, kenapa nih harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Nah, karena nilai harta yang meminjamkan itu akan terjaga kawan-kawan. Nah, apakah merugikan bagi peminjam? Tidak kawan-kawan, justru jika kita memakai uang fiat, kita akan menzolimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun. Nah, maka kawan-kawan memberikan bantuan pinjaman kepada orang lain, maka berikan dalam bentuk emas. Maka aset Anda akan terjaga. Baik kawan-kawan, yang kedua yaitu mengontrol sifat konsumtif. Ketika kita sudah paham dan mulai menabung emas, nah disitulah kita cenderung berhitung-hitung nih untuk membeli sesuatu agar semua itu bisa terkontrol. Nah contoh nih ketika kita melihat handphone seharga 5 juta, nah kita beralih nih, oh iya lebih baik saya belikan emas aja nih 5 gram gitu kan. Kemudian tas seharga 12 juta nih kawan-kawan, daripada beli tas harga 12 juta mendingan saya belikan emas saja. Kenapa? Karena barang-barang itu semua hanya menjadi tumpukan barang kawan-kawan, sedangkan emas itu menjadi tabungan kita. Baik kawan-kawan, yang ketiga yaitu emas bisa diwariskan lintas generasi. Apa jadinya ya jika kita bisa mewariskan emas beserta ilmunya pada keturunan kita? Satu contoh kawan-kawan, jika kita mewariskan emas 50 gram beserta ilmunya dan itu setara dengan 25 ekor kambing. Bagaimana dengan anak cucu kita? Nah itu emasnya sudah setara dengan 750 gram plus ilmunya kawan-kawan, atau setara dengan 375 ekor kambing kawan-kawan. Masya Allah. Nah tapi kawan-kawan, bagaimana jika bukan emas melainkan uang? Nah pada saat kita mewariskan uang 50 juta atau setara 25 ekor kambing, di anak atau generasi pertama itu hanya mendapatkan uangnya itu 3 juta karena kena inflasi, dan ketika kita akan membeli seekor kambing hanya mendapat 16 ekor kambing kawan-kawan. Nah kemudian bagaimana dengan cucu terakhir atau cucu yang selanjutnya? Dan itu semuanya akan habis kawan-kawan. Nah jadi kesimpulannya kawan-kawan, mewariskan uang kepada anak cucu kita sama dengan mewariskan kelemahan untuk generasi selanjutnya. Nah, namun kawan-kawan, jika kita mewariskan emas beserta ilmunya kepada anak cucu kita, kita juga sudah mewariskan generasi kuat sepeninggal kita. Nah, kawan-kawan, manfaat emas yang keempat yaitu hukum perdata. Jadi, siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya.
Nah, kawan-kawan, pengertian hak milik ini tertuang pada pasal 570 KUH Perdata. Baik, saya bacakan ya teman-teman. Yaitu pengertian hak milik menurut ketentuan KUH Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Nah, begitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, manfaat emas yang kelima yaitu universal currency. Apa itu? Artinya emas bisa kita transaksikan dimanapun, bahkan di luar negeri sekalipun dengan harga yang sama. Kenapa begitu? Karena emas tetaplah emas. Kita lanjut kawan-kawan, manfaat emas yang keenam yaitu keberkahan emas. Keberkahan emas parameternya adalah yang pertama adalah sunnah Rasul, yang kedua keluar dari riba, yang ketiga terhindar dari riba, yang keempat yaitu bertambah, yang kelima yaitu dijamin Allah keuntungannya. Baik kawan-kawan, manfaat emas yang terakhir yaitu terhindar dari riba. Yaitu ketika kita memiliki emas, kita menginginkan sesuatu, kita tinggal jual saja emas kita atau kita gadaikan di saudara emas kita yaitu EOA Club. Dengan begitu kita masih mempunyai emas kita dan semua itu terhindar dari riba. Alhamdulillah, nah itulah penjelasan dari saya mengenai 7 manfaat emas part 2. Semoga kawan-kawan semua dan sahabat EOA Gold semua bisa mengerti dan paham dengan penjelasan saya. Nah, jika kawan-kawan kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ke nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EOA Gold mengembalikan kejayaan dengan emas.